Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDI Al-Azhar Syuhada, Ibu Marda Trisnawati Putri. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kreso Tawang 4, Bunda Rosana. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dari SD Gais, Bapak Zul. Dan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dari SDIT Al-Fatonah, Ibu Ana. Dan yang saya hormati juga dua narasumber hebat kita, Ibu Ani dan Ibu Erni, serta yang saya sayangi teman-teman semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih bisa berkumpul kembali setelah 1 minggu kemarin kita break dulu ya, beristirahat sebentar, tapi hari ini kita bisa berkumpul kembali dan kembali melanjutkan pelatihan kita yang penguatan kompetensi guru dalam bidang matematika bersama Kamewa. Dia saya berharap Bapak Ibu semua yang hadir di sini tetap bersemangat meskipun ini kayaknya peserta semakin hari semakin banyak semakin banyak urusan, betul. Ya, kita tinggal 2 kali pertemuan lagi, yaitu hari ini dan minggu depan. Semoga kita tetap istiqomah ya, tetap menjalani komitmen kita hari Sabtu bersama Kamewa. Ya, kita di sini mencari ilmu dan mencari persahabatan juga, menjalin silaturahmi. Jadi meskipun hari ini ramai di luar, ramai di luar, tapi agak sepi di dalam, tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mencari ilmu. Betul Ibu? Betul sekali. Baik. Kita buka acara hari ini ya, kegiatan hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya kembalikan, saya persilakan kepada Ibu Erni dan Bu Andri untuk mulai kegiatan saja. Ya, silakan. Aku minta maaf sih nggak pakai kacamata, jadi kayaknya ada ya, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak enak Bu. Baik, terima kasih Bu Lia. Oke teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Kali ini kita sudah di pertemuan keberapa teman-teman semua? Oke, pertemuan ke-7 dari 8. Memang menjelang akhir ini Masya Allah ya, perjuangan kayak puasa katanya ya, kayak puasa aja ini udah menjelang akhir, padahal ini mau menuju puncak ya. Ibu yang di belakang boleh pindah aja Bu, pindah aja ke depan, kita penuhi dulu. Kita jadi merasa semakin dekat, semakin hangat karena terangkul ya. Ya, terima kasih Bu Erni ucapkan untuk semua teman-teman yang sudah hadir tepat waktu hari ini. Kita sama-sama berkomitmen hari ini untuk kegiatan pelatihan yang memang sudah terjadwal jauh-jauh hari ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang hari ini berhalangan hadir karena satu dan lain hal, misalnya sakit atau apa, semoga bisa segera sembuh. Karena memang beberapa hari ini cukup agak hujan di sini, sampai di sini hujan sama ya. Depok, Tangerang juga hujan semua. Teman-teman jaga kondisi karena mungkin masih perubahan ya. Oke, mengawali kita pagi hari ini, nah, Bu Erni mau ajak, masih ingat sama Bu Erni pernah diajak bawa kencang? Kok lumes ya, bilang pernah ya, terlupa lagi ya. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi pengukuran, mengukur apa ya, apa yang diukur ya. Nah, kita akan bergenca dulu. Nanti setelah itu kita siap-siap masuk ke materi pengukuran. Baik, yuk, boleh berdiri ibu-ibu semua. Ya, ingat kan kemarin kalau bogem gimana bogem? Oh, ada yang baru datang ya? Nggak apa-apa, bogem tuh seperti ini. Bogem ya, jingle dibalik. Ya, kalau cak, oke.
Kita dicontohin dulu langsung. Udah dicontohin dulu ya. Bogem, bogem. Katanya dicontohin dulu. Oke ya. Bogem, bogem, cak. Jingle, jingle, cak. Bogem, cak. Jingle, cak. Bogem, jingle, cak, cak, cak. Mudah-mudahan sini. Oke, siap ya. Pelan-pelan aja dulu ya. Oke, siap, relax, santai, siap. 1, 2, 3. Bogem, bogem, cak. Jingle, jingle, cak. Bogem, cak. Jingle, cak. Bogem, 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 jingle, cak, cak, cak. Oke, kalian sudah lihat polanya? Ada polanya nggak ya? Ada ya? Oke, belum kompak, masih tegang wajahnya. Jangan tegang. Nggak kelihatan wajahnya. Oke, siap. Yuk, 1, 2, 3. Bogem, bogem, cak. Jingle, jingle, cak. Bogem, cak. Jingle, cak. Bogem, jingle, cak, cak, cak. Oke, terima kasih. Ya. Oh, ada yang langsung ditulis. Tapi nyanyi pola itu kita. Oh, iya, betul ya. Baik. Terima kasih untuk ibu-ibu semua. Hari ini walaupun yang hadir berapa nih, 16 orang, 4.000. oh 4.000 ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita. Yang sudah hadir betul-betul hadirkan diri. Jadi saat proses tadi nanti itu betul-betul dirasakan ya ibu-ibu. Oh seperti ini ya. Apa ya, rasakan sebagai ibu di proses belajar ini. Gak usah dulu nanti kalau ngajarin ke murid kayak gimana ya, nanti jadinya bingung, jadi kepecah gitu ya. Pokoknya nikmati prosesnya. Ada yang bingung boleh tanya. Semua mencoba sehingga proses belajar ini bisa ibu bapak alami dan maknai lebih dalam. Baik, tanpa berlama-lama buat langsung berikan kesempatan Ibu Andri, berikan tepuk tangan yang meriah dulu dong buat Bu Andri. Oke, silakan Bu. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita mau belajar tentang pengukuran bangun datar. Pengukuran bangun datar itu ada beberapa ya, ada sudut, ada keliling, ada luas ya. Nah yang kita fokuskan bahas ini adalah luas, karena kalau dibahas semua waktunya nggak cukup. Oke, jadi hari ini kita mau memahami pengukuran, proses dan prinsipnya. Jadi kalau ditanya mau ngajarin pengukuran, yang diajarin apa? Nah, apakah cuma ngukur, terus anak tahu pakai penggaris, anak tahu pakai meteran. Nah, apa yang diajarin? Proses dan prinsipnya. Lalu, bagaimana cara kita membangun kepekaan pengukuran? Apa tuh kepekaan pengukuran? Karena yang ini seringkali nggak ada nih lewat, sama seperti bilangan, lebih seringnya prosedural, bukan kepekaan. Ingat, kenapa kita harus bertumbuh kepada kepekaan? Karena kita bukan mesin. Kita ini manusia, jadi punya perasaan-perasaan, punya hal-hal yang kepekaan yang harus dilatih, ya. Kemudian yang terakhir nanti kita akan eksplorasi pengukuran luas segi banyak. Dan karena bicara pengukuran kemarin erat kaitannya dengan apa? Geometri. Jadi kalau kemarin ikut geometri, ini gampang banget dari rumus ini, ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Jadi memang hari ini tuh teman-teman kadang-kala sebagai guru. Jadi ketika sebagai guru, ya udah lepaskan dulu sebagai anak itu. Ketika sebagai anak, teman-teman merasakan, oh ya anak-anak tuh menggunting, rasain menggunting anak-anak gitu. Tapi bukan berarti dia harus bersikap, tapi ini lebih ke berpikirnya sehingga punya empati gitu, ya. Kemudian tertib. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir tepat waktu, dan hari ini intinya saya akan mengajak teman-teman untuk menyimpulkan apa sih proses pengukuran dan prinsip pengukuran serta pengukuran itu sendiri, ya. Oke, sebelum itu saya mau tanya, ini saya mau tanya saya. Jadi gampang ya. Kalau teman-teman lihat ini ya, apa sih yang bisa diukur dari benda ini? Volume, ada lagi? Oke, ada lagi saya volume. Tingginya. Oke. Tinggi. Tinggi ini kalau direbahin jadi panjang ya. Jadi panjang sama tinggi itu sebenarnya sama ya. Apalagi diameter, alasnya. Apalagi ya.
isinya. Ada lagi volume isi sudah. Apa? Oh, suhu airnya katanya Bu. Oh, suhu air. Oh ya, suhu bisa ya. Waduh, maksudnya suhu airnya. Oke, yang teman-teman sebutin itu ya tadi ya, itu namanya besaran. Jadi anak-anak harus ngerti ini. Apa sih yang bisa diukur itu, Nak? Nah, besaran. Jadi besaran apa artinya? Sesuatu yang bisa diukur namanya besaran. Ya. Oke, ini istilah pertama dalam pengukuran, bahwa harus mengerti yang namanya besaran. Yang kedua, jadi volume botol ini adalah besaran. Misalkan ya ada di dalamnya juga volume air. Nah, volume air juga merupakan besaran karena bisa diukur. Kemudian volume botol ini sama nggak dengan volume air yang di dalam botol? Volume botol sama volume air nih ceritanya. Volume botol kan berarti volume isinya kan, isinya air ya. Berarti kita bisa bilang volume botol ini ya volume air ya. Nah, dari sini maksudnya ketika kita menyatakan volume air di dalam volume botol ini sama dengan volume air, berarti kita bandingin volume botol itu dengan volume air. Nah, membandingkan itu adalah aktivitas mengukur. Pengukuran itu adalah aktivitas mengukur. Jadi mengukur. Nah, mengukur itu sendiri apa? Membandingkan besaran. Membandingkan besaran apa? Saya punya botol, volume botol dibandingkan dengan volume air. Saya punya nih, kalau ini yang diukur apa? Luas. Nah, besaran ya. Ini nih, berarti luas ya. Terus saya tutupi dengan misalnya dengan handphone saya nih. Nah, misalkan ya. Volume kertas saya bandingkan dengan apa? Luas. Luas kertas saya bandingkan dengan luas permukaan HP. Nah, berapa misalnya nih? Tuh, ke sini ya. Nanti bisa dihitung ya. Nah, ini yang disebut mengukur. Yang disebut pengukuran itu proses mengukur. Mengukur proses membandingkan besaran yang satu, ini kan besaran luas kertas dengan besaran luas handphone dibandingkan, itu yang namanya mengukur ya. Mengukur proses membandingkan besaran. Nah, kalau yang diukurnya kertas, luas kertas, maka besaran yang satunya lagi tuh yang buat mengukurnya disebut satuan. Jadi besaran itu sebenarnya satuan, tapi yang dipakai buat mengukur. Kalau saya mengukurnya luas handphone pakai luas kertas, berarti ini besaran, ini satuan. Jadi satuan bisa dibilang itu sebagai alat ukur, gitu ya. Kalau saya mengukur ini pakai misalnya permukaan mainan ini, nih saya mengukur ini pakai permukaan mainan ini, berarti yang satuan yang mana? Yang satuan ini, yang diukur ini. Kalau saya mengukur permukaan mainan pakai kertas, berarti yang besarannya yang mana? Yang besaran yang mana? Yang alat ukurnya? Nah, jadi satuan itu alat ukur. Alat ukur juga merupakan besaran. Besaran itu apa? Sesuatu yang bisa diukur. Nah, ini proses keburu dulu bahwa ada istilah besaran, ada istilah mengukur, ada istilah satuan. Ada satu lagi ya. Nanti biar pemahamannya jadi utuh. Oke ya. Nah, volume adalah besaran. Nah, tadi ya, volume botol minum itu katakanlah 600 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik ini juga merupakan besaran, tapi karena dia dipakai buat mengukur volume botol, jadinya adalah satuan ya. Tuh, besaran yang digunakan untuk membandingkan disebut satuan. Besaran adalah sesuatu yang bisa diukur. Kemudian kalau kita ambil buat mengukur besaran lain disebut satuan. Nah, 700 salah nih. 600-nya adalah hasil pengukurannya atau nilai ya. Tuh.
Satuan adalah besaran yang digunakan untuk membandingkan, dan satuan itu justru menyatakan besaran, nilai itu menyatakan hasil perbandingan besaran dengan satuan, ya. Nah, kalau nanti belajar di fisika, besaran itu nanti ada yang namanya besaran pokok, besaran turunan. Nah, kalau besaran turunan biasanya merupakan otak-atik dari besaran pokok. Kayak luas itu adalah besaran turunan dari panjang, ya. Terus kalau volume juga besaran turunan juga kan, dari panjang gitu. Oke ya. Ini sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang besaran satuan? Ada yang mau bertanya? Udah bisa kebayang bedanya? Besaran satuan nilai? Enggak, Bu Andi sedikit. Apa itu pengukuran? Pengukuran apa ya? Aktivitas mengukur. Apa itu mengukur? Itu apa ya? Membandingkan besaran satu dengan besaran yang lainnya. Apa itu besaran? Segala sesuatu bisa diukur. Satuan? Besaran yang dipakai buat mengukurnya. Nilai? Jelas ya? Ini dulu nih istilah yang perlu teman-teman kenalkan ke anak. Jadi mungkin kalau ke anak nggak kayak gitu. Jadi kayak ini